Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Wassalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna 'an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para asatid, para hujjaj, orang tua, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah. Di awal pertemuan dalam pengajian ini, mari sama-sama kita kirimkan Fatihah untuk Bapak Haji Amroni atau Haji Oni. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam proses pengobatan dan operasinya, serta Allah berikan kesembuhan. Kemudian yang kedua juga tentunya untuk jemaah kita yang sedang sakit, wabil khusus juga untuk Ustaz Haji Zaini, mudah-mudahan Allah berikan terus pemulihan dan sembuhan yang sempurna, dan umumnya untuk keluarga kita, untuk jemaah kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Hadirin sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Irsyadul Ibad. Yang terakhir pembahasan kemarin itu hendaknya kita sebagai seorang mukmin, orang Islam itu harus punya satu keteguhan. Jangan sekali-kali minta pada orang kecuali kepepet banget. Kata Rasulullah SAW, may yatakaffalu li alla yas'alan nas atakaffalu lahul jannah. Barang siapa yang janji, jamin kepadaku nggak bakal minta pada orang-orang sedikit pun, aku jamin, aku yang jamin akan surga. Kalau dia jamin bisa nggak minta sama orang, maka aku jamin surga buat dia, kata Rasulullah SAW. Ini artinya meminta materi. Begitu juga meminta syai'an, itu sesuatu yang juga mencakup selain materi, yang non materi. Minta tolong, kalau emang bisa kita bawa sendiri, bawa sendiri aja. Kalau kita bisa nyiapin sendiri, kita siapin sendiri aja. Kalau bisa. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu memang seyogyanya kita bisa urusin diri kita sendiri. Jangan bergantung sama orang lain. Apalagi bergantung dana, jangan. Bergantung dana panitia masjid, jangan mengandalkan orang lain. Kalau bisa berdiri di atas kaki sendiri. Nah, berkait dengan ini, dengan pembahasan tentang bagaimana seorang Islam itu tidak boleh meminta kecuali kalau benar-benar kepepet, maka ada beberapa riwayat hadis yang akan kita baca. Di antaranya tentang keharaman orang yang minta sedangkan dia masih punya kecukupan. Ada di halaman 43.
43. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Dawud man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nari. Dan Imam Abu Dawud mengeluarkan satu hadis bahwasannya Rasulullah bersabda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi, barang siapa yang meminta-minta sedangkan di sisinya masih ada sesuatu, yughnihi, yang mencukupi dia, fa inna ma yastakthiru minan nari, maka sesungguhnya dia justru memperbanyak api neraka. Qalu, berkata para sahabat, wa mal gina alladzi la yanbaghi ma'hul mas'alatu. Wahai Rasulullah, apakah kecukupan alladzi la yanbaghi, yang tidak boleh, ma'ahu beserta kecukupan itu, al mas'alatu, minta-minta. Qala, maka menjawab Rasulullah, qadru ma yugdihi wa yu'shihi, atau qadru ma yagdihi wa ya'shihi, yaitu seukuran sesuatu, seukuran keperluan yang bisa untuk makan pagi, wa ya'shihi, dan dia makan malam, asya, makan malam. Yakni maksud Rasulullah, annaman wajada goda'a yaumihi, barang siapa yang mendapati makan paginya orang itu, wa asya'ahu, dan makan malamnya, yahrumu, itu haram, alaihi, atasnya, ayas ala shadaqatat tatawwi, minta sedekah sunnah. Wa amma shadaqatul fardhi, adapun sedekah fardu, zakat, fala yahrumu su'aluha, maka tidaklah haram su'aluha, meminta zakat, illa ala man indahu, kecuali atas orang yang di sisinya kifayatu baqiyatil umri, kecukupan selebihnya umur, al-ghalibi, yang secara umum, ala rajihi, menurut kaul yang rajih, menurut kaul yang paling menang, indana, di sisi kami, maksudnya di madhab Syafi'i, fihima, tentang masalah sedekah wajib dan sedekah tatawwu. Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang minta-minta sedangkan dia masih punya kecukupan, di rumahnya masih ada kecukupan, maka dia itu sebenarnya sedang memperbanyak api neraka. Jadi minta padahal masih ada kecukupan. Jadi dia lagi koleksi, bukan koleksi harta, koleksi api neraka itu. Api neraka yang dikoleksi, sengaja dia kumpul-kumpulin. Nah, sahabat tanya, ini kecukupan yang dimaksud gimana nih ya Rasulullah? Kecukupan yang dimaksudkan itu masih secara umum, dan kita batasannya kecukupan itu bagaimana? Maka Rasulullah menyebutkan, orang yang menemukan, orang yang mendapati makan untuk makan pagi dan makan malamnya, dia udah aman, maka itu udah cukup. Udah cukup itu. Makan pagi ada, makan malam ada, maka udah cukup. Kalau dia minta, haram hukumnya. Artinya haram di sini. Makan aja kagak. Itu konteks mintanya untuk makanan, keperluan lain. Selain itu, ya keperluan lain, baik buat makan maupun keperluan lain, baik maupun untuk keperluan lain. Jadi meminta-minta di sini baik untuk minta-minta makan atau untuk konteks-konteks yang lain. Ini satu riwayat hadis yang menyebutkan tentang keharaman minta-minta sementara dia masih ada kecukupan. Riwayat lain Rasulullah menyebutkan, memang yang dimaksud dengan kecukupan di sini orang man lahu arba'una dirhaman, orang yang punya 40 dirham. 40 dirham udah cukup. Satu dirham itu 4.500-an dah. 4.500. 4.500 kali 40 berapa? Hah? Enggak sampai 4 juta. 4.500 kali 40 kali 4 16, 160 ribu apa 16 ribu? 160 ribu 160 ribu atau 170 ribu. Dia udah punya 170 ribu sehari, aman udah. Maka dia nggak boleh minta-minta. Standarnya itu. Di riwayat lain Rasulullah menyebutkan bukan makan malam dan makan ininya paginya, bukan, tapi Rasulullah menyebutkan arba'una dirhaman. Ada satu riwayat lagi Rasulullah menyebutkan khamsuna dirhaman, 50. Nah, ini rada gampang nih, asal jangan niat ya. Khamsuna dirhaman, 50 dirham. Orang yang punya 50 dirham, maka dia sudah dianggap cukup, haram minta-minta. 50 dirham, 50 kali 4.500. 200-an lah. 200-an. Ya, 200-an.
Kalau 180 ya masih ikut yang riwayat yang tadi, berarti masih ikut. Nih boleh ya kalau masih cuma 180. Standarnya itu ya. Standarnya itu dia punya penghasilan, dan penghasilannya itu standarnya 200 misalnya, 200 dalam sehari, maka itu termasuk orang yang cukup. Kalau kurang dari itu silakan minta bantuan ke kerabat, minta bantuan ke tetangga, boleh minta. Kalau kurang dari situ, kerja dia tiap hari tapi kayaknya nggak cukup. Jadi kalau ukuran dihitung harian dia harusnya butuh makan ya, kalau sehari sekitar 20.000 sama anak istrinya itu udah hemat banget, tapi cuma dapat 15.000. Nah berarti masih kurang tuh, masih kurang. Makannya bukan makan siang, makan pagi, makan malam, bukan. Kalau kurang harusnya ukuran 20.000 itu bisa buat 2 kali makan. Dia cuma dapat 15.000, berarti kurang gitu aja. Boleh minta. Kalau yang ukurannya dirham tadi, saya ya 40 dirham atau 50 dirham, 200.000. Nah ini konteks zaman sekarang, saudara kan nggak ada kontrak sewa rumah gitu ya. Disisihin aja, artinya disisihin. Kalau memang dapat harian, disisihkan. Cukup nggak buat sewa rumah? Kalau masih nggak cukup, berarti termasuk orang yang nggak cukup. Boleh minta, gitu aja gampang. Boleh minta. Orang banyak di sini orang kaya semua ya. Rata-rata punya kontrakan lagi. Iya aman. Udah aman di sini mah. Alhamdulillah. Nah hadirin sekalian, ada sodakoh tatawu, sedekah sunnah. Ada sodakoh wajibah, sedekah wajib. Sedekah wajib ini kadang kita sebut zakat. Zakat diambil dari wajibnya zakat dari orang yang muzaki atau orang yang setelah wajib zakat. Ada orang kaya, kita tahu dia memang orang kaya, jualnya jual emas, bukan cuma emas biasa ya, emas Prapto juga dijual kadang-kadang. Maksudnya emas batangan itu dia jual semuanya. Kita tahu dia orang kaya. Nah ini namanya sedekah wajib atau zakat, sedekah wajib. Nah satu lagi ada sedekah tatawu atau sedekah sunnah. Kalau sedekah sunnah ini mengeluarkannya yang namanya sedekah sunnah boleh tiap hari. Tapi kalau sedekah wajib mengeluarkannya setahun sekali. Hubungannya dengan pembahasan ini, orang yang punya kecukupan, dia punya kecukupan untuk hariannya, makan pagi, makan malamnya sudah aman, maka dia haram meminta sedekah sunnah. Tapi kalau dia meminta sedekah wajib atau zakat boleh todong orang yang kaya itu. Kira-kira udah ngitung nih Januari, iya, atau Lebaran misalnya, Lebaran biasanya orang dibarengin sama Lebaran, zakat mal ini. Dia tahu ini orang kaya, sementara si fulan ini orang miskin yang memang gak cukup. Ini boleh dia minta, boleh ditodong. Meskipun dia udah punya kecukupan buat hari itu, makan paginya aman, makan malam aman, atau tadi 170.000 udah aman. Tapi kalau buat nodong sedekah wajib boleh, atau nodong zakat. Yang nggak boleh itu sedekah sunnah. Ini penjelasan dari mu'allif, penjelasan dari Syekh Zainuddin. Kemudian ada lagi di sini, bagaimana dengan sedekah, bagaimana dengan orang yang punya orang yang punya kecukupan secara umum. Kalau dihitung-hitung secara umum dia itu cukup umurnya, cukup untuk kebutuhan seluruh umurnya, sepanjang umurnya itu dia akan cukup, aman dah pokoknya. Bagaimana orang yang seperti itu? Haram minta, baik minta sedekah sunnah maupun minta zakat, nggak boleh. Orang yang punya kecukupan ala baqiyati umrih, maksudnya sepanjang hidupnya, kalau diukur-ukur dia pasti cukup, maka minta sedekah wajib aja. Nodong orang zakat setahun sekali nggak boleh, apalagi minta tiap hari juga nggak boleh. Sedekah sunnah itu nggak boleh. Ini menurut pendapat madhab kita, yaitu madhab Imam Syafi'i. Ada madhab Imam Syafi'i, karena Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari ini memang Syafi'i. Syafi'i ya, beliau kan pengarang kitab Fathul Mu'in. Yang ngarang kitab Irsyadul Ibad ini yang ngarang kitab Fathul Mu'in.
Kadangkala banyak sih di beberapa tempat di kitab Irsyadul Ibad ini beliau kemukakan juga tentang pembahasan-pembahasan fikih. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, maka orang yang punya kecukupan kalau dihitung-hitung sepanjang hidupnya dia nggak bakal kurang. Ini minta sedekah sunnah nggak boleh, minta sedekah wajib juga nggak boleh. Tapi kalau orang yang kurang, memang ukuran makan sehariannya dia masih kurang, atau diukur-ukur kalau sepanjang tahun dia pasti ada kekurangannya, ini masih boleh minta sedekah wajib. Tadi kan Zakat. minta yang nggak boleh. Kalau ujuk-ujuk orang ngasih kita, boleh kita ambil. Nah, orang memberikan kepada kita boleh kita ambil. Nah, iya. Kalau kita nggak minta, Yang minta yang penting. kalau kita nggak minta nggak boleh, karena sesungguhnya pemberian yang diberikan kepada kita tanpa minta itu adalah rezeki dari Allah yang udah Allah atur dan Allah titipkan kepada orang yang ngasih. Asal jangan minta. Jangan minta aja. Jangan minta. Iya, emang guru-guru kita kan nggak pernah minta dulu. Enggak. Iya, asal tahu aja muridnya. Kebangetan memang muridnya. Iya, asal tahu aja. Iya, kadang-kadang guru memang gitu, kagak pernah minta, kagak pernah apa ya. Kadang zakat diambil sama amil. Habis semuanya, Bro. Tapi guru nggak bakal pernah minta. Nah, begitu ada yang kasih, pasti diterima karena itu adalah rezeki yang halal. Nggak minta soalnya. Yang haram di sini minta usaha. Minta. Nah, ini ancamannya neraka. Dia bukan cuma numpuk harta, tapi dia menumpuk api neraka. Udah punya kecukupan, aman pokoknya buat makan sehari-hari, udah aman juga buat kehidupan setahun misalnya, tapi dia masih meminta-minta, maka dia sebenarnya sudah mengumpulkan api neraka. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, innama yahrumu soal sedekati, sungguhnya haramlah meminta sedekah ala man wajada godaan wa asya'an, haram hanya atas orang yang mendapati makan pagi dan makan siangnya ala daimil awqati, atas sepanjang waktu, ai lil muddatit tawilati, untuk masa yang panjang. Jadi ini pembahasan sedekah sunnah. Wa zakati, dan juga haram meminta zakat ala man wajada, hanya untuk orang yang menemukan kifayata sanatin, kecukupan 1 tahun. Ini sebagian kaul ulama tadi. Jadi kaul pendapat atau kaul pertama tadi menyatakan orang yang punya kecukupan sehari-hari udah cukup, maka dia haram meminta sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah wajib gimana? Sedekah yang tahunan misalnya, atau sedekah wajib orang baru dapat barang tambang, orang baru panen, itu kan sedekah wajib, zakat pertanian namanya. Gimana, boleh? Pendapat pertama. Bagaimana dengan yang punya kecukupan selama seumur hidupnya, dia pasti cukup, minta zakat kepada orang, gimana? Haram hukumnya. Pendapat pertama. Nah, pendapat kedua disebutkan, pendapat kedua, orang yang makan paginya aman, makan malamnya aman selama dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia emang aman dah pokoknya. Makan pagi pasti aman, makan malam aman, dan ini berlangsung untuk jangka waktu yang panjang, maka haram baginya meminta-minta sedekah sunnah. Haram. Orang yang karyawan yang memang gajinya sudah apa namanya? UMR. Oh, iya. UMR, kita BMG. MBG maksudnya, MBG UMR, ya itu udah aman, walaupun dia belum ASN misalnya, dia belum aparatur sipil negara, belum jadi PNS, tapi udah aman, maka dia haram untuk meminta-minta karena dia karyawan atau pegawai yang memang punya gaji. Nah, untuk sedekah ini, untuk sedekah dalam jangka waktu panjang, itu haram untuk meminta sedekah wajib. Haram untuk meminta sedekah wajib, apalagi minta sedekah sunnah. Jadi meminta sedekah wajib aja yang setahun sekali dia nggak boleh kepada orang yang disebut muzaki atau wajib zakat. Dia nodong-nodong orang untuk bayar zakat malnya, nggak boleh.
apalagi buat minta sehari-hari atau sedekah sunnah, karena dia karyawan yang memang bukan hanya dalam jangka waktu sebulan 2 bulan, tapi tahunan. Biasanya karyawan kan udah kontrak tahunan, dia udah aman, maka haram minta sedekah wajib. Nah, bagaimana dengan status aman? Kecukupannya aman, cuma tidak dalam jangka waktu tahunan, ya seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, nggak sampai setahun, sebulan 2 bulan kayaknya aman nih, lagi ada bedolan, lagi ada proyek, walaupun kecil-kecilan kayaknya buat 2 bulan 3 bulan maka tutup. Nah, yang seperti ini hukumnya haram dia minta sedekah, haram dia minta sedekah sunnah. Tapi sedekah wajib masih boleh, karena nggak terhitung setahun, paling cuma sebulan 2 bulan. Alhasil hadirin, yang lebih longgar itu adalah yang sedekah wajib. Sedekah wajib ini untuk orang yang cukup 2 bulan 3 bulan dia sebenarnya udah punya kecukupan, bahkan setengah tahun cukup. Tapi kalau ada orang waktunya bayar zakat wajib atau zakat mal, boleh ditodong, boleh diminta. Tapi jangan sekali-kali orang yang sudah punya kecukupan setahun 2 tahun nggak boleh nodong apa-apa nih, nggak boleh. Mau sedekah sunnah, mau sedekah wajib, jangan minta, dia nggak boleh, haram. Ini pendapat termasuk ulama Syafi'i, ya, yang ada 2 di sini berarti yang disampaikan oleh muallif. Faqala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, ya juzu daf'uz zakati ila man yamliku dunan nisabi. Boleh, artinya boleh itu mubah, daf'uz zakati, memberikan zakat ila man yamliku, kepada orang yang memiliki dunan nisabi, belum satu nisab atau belum nisab, orang yang memiliki kurang dari nisab. Wa in kana sahihan muktasiban, meskipun dia orang yang selamat, maksudnya selamat di sini orang yang tidak cacat, muktasiban, dan juga orang yang punya pekerjaan. Lakin la yahillu, tetapi tidak halal, haram, as-su'alu minta, liman kana lahu qutu yaumihi, liman untuk orang kana lahu yang dia memiliki qutu yaumihi, makanan sehariannya, sehari udah aman, maka haram hukumnya. Ini haram hukumnya minta. Imam Abu Hanifah terkait dengan pembahasan ini, beliau berkata, orang yang punya kecukupan makan untuk sehari itu dia cukup makannya, maka hukumnya haram minta. Nah, bagaimana kalau dapat ada panitia atau ZIS, Basnas, ya ada Basnas, dia ujug-ujug datang ke rumah dia atau ujug-ujug ngirim ke rekening dia, bagaimana? Boleh diterima kalau dia memang orang yang bukan muzaki, artinya orang yang bukan wajib zakat. Tapi kalau wajib zakat nggak boleh. Orang yang bukan wajib zakat itu dia punya harta, punya pekerjaan, sehat juga, bukan fakir miskin, bukan termasuk 8 golongan ini. Tapi dia juga bukan termasuk orang yang wajib zakat. Jadi kalau dihitung hartanya, iya, belum sampai nisab. Hartanya sama utangnya, banyakan utangnya kayaknya. Banyakan cicilannya, segala NMAX dicicil. Banyakan cicilannya. Kalau itu mah udah masuk gorimin ya, udah masuk orang yang berutang. Ini dia nggak punya utang, nggak ada utang. Pokoknya utangnya beres. Cuma memang pekerjaannya hanya untuk mencukupi keluarganya saja. Kalau buat lebih mencapai nisab itu sekitar 90 gram emas. Jadi punya kekayaan 90 gram emas misalnya. 1 gram sekarang berapa berarti? Sudah lebih nih dah. 1 gram 1 juta dia. Dia ada harta 92 juta. Kayaknya nggak ada kalau dia mah. Tapi kalau buat sehari-hari ada. Buat sehari-hari nggak sampai dia 92 juta. Tapi buat sehari-hari aman. Ini kalau ada orang ngasih boleh diterima. Tapi haram minta tetap haram minta. Orang yang bukan muzaki wajib zakat, tapi dia juga bukan mustahik. Jadi ada di antara 2 ini, ada di antara 2 posisi. Dia bukan mustahik juga karena bukan fakir miskin, bukan muzaki juga karena bukan orang yang kaya yang wajib zakat, bukan. Ada di tengah-tengah. Ini dia haram minta. Tapi kalau diberikan bagian zakat boleh terima dan sah.
Saya juga memberikannya kepada orang yang bukan mustahik. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Beda dengan pendapat kita, pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapat mazhab Syafi'i, orang yang bisa dijadikan saluran untuk mendistribusikan zakat itu ya wajib mustahik, wajib yang 8 itu. Nah kalau Imam Abu Hanifah boleh untuk orang yang sebenarnya dia ya bukan bagian dari mustahik, artinya dia bagian dari mustahik cuma cukup, dia tetap bagian dari mustahik tapi ukurannya cukup dan dia bukan muzaki, boleh sah. Artinya di sini sah, dia zakatnya diterima. RT misalnya dia pengen ngasih zakat kepada mustahik, tapi kalau dilihat ini mustahik nggak fakir-fakir amat, nggak miskin-miskin amat, cuma dia memang bukan orang yang hartanya banyak, boleh. Walaupun dia nggak fakir, nggak miskin, tapi dia orang yang hartanya memang bukan yang wajib dizakati karena nggak mencapai nisab, sah zakatnya PRT ini sah. Wa akhrajal Bukhari an Umar radhiyallahu anhu, dan Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dari Sayyidina Umar bahwasannya idza ja'aka min hadzal mali syai'un, ketika datang kepadamu dari harta ini syai'un sesuatu, wa anta ghairu musyrifin, dan engkau tidak ngarep-ngarep, wala sa'ilin, dan engkau juga tidak minta, fakhudhu, maka ambillah sesuatu itu. Wa ma, dan sesuatu la yang tidak, maksudnya sesuatu yang engkau justru meminta, fala tattabi'hu, maka janganlah engkau mengikutinya. Fala tattabi'hu nafsaka, akan dirimu, janganlah engkau memperturutkan nafsu atau dirimu untuk mengikuti itu, jangan. Kata Sayyidina Umar, harta ini sedikit pun kalau emang engkau nggak pernah minta, nggak pernah ngarep, tapi tiba-tiba datang, kau nggak pernah minta tapi tiba-tiba ada yang mengantarkan, fakhudhu, ambil nggak apa-apa. Tapi kalau nggak begitu, artinya kau lagi ngarep-ngarep, maka jangan. Begitu dalam hati kita ngarep-ngarep, entar aja jadi ambil. Entar kalau udah nggak pengen banget baru terima. Dijanjiin ngarep-ngarep. PHP. Kalau ada yang janjiin biasanya udah ngarep. Kalau ngarep-ngarep jangan, tolak. Tapi kalau kita nggak pernah ngarep, nggak pernah minta, ada yang ngasih, itu boleh diterima, kata Sayyidina. Ambil, fakhudhu. Asy-Syaikhani an Aisyah radhiyallahu anha, wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.